Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri dengan NIM 2304-2009 dengan prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari asas-asas manajemen dengan materi pemikiran manajemen secara praklasik, klasik, perilaku, kuantitatif, dan kontemporer. Sebelum menyampaikan pemikiran manajemen dari beberapa hal tadi, saya akan menjelaskan apa itu manajer dan apa aja keterampilan yang dimiliki oleh manajemen. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi atau tim kerja. Tugas manajer adalah mencapai tujuan organisasi dengan mengkoordinasikan sumber daya manusia, keuangan, dan materi yang ada. Manajer juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Tak sampai di situ, manajer juga memiliki peran penting dalam memimpin dan memotivasi anggota tim untuk bekerja efektif dan efisien. Seorang manajer harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik sehingga mampu berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan kerja yang positif, dan mengatasi konflik yang mungkin timbul. Keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual. Hal ini terkait dengan kemampuan dalam membuat konsep, ide, dan menyampaikan gagasan untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Seorang manajer harus mampu berinteraksi dengan baik dengan banyak orang. Saat berkomunikasi dengan bawahan, maka dia harus dapat berkomunikasi secara persuasif dan bersahabat. Yang ketiga, keterampilan teknis. Memiliki kemampuan dalam bidang informasi teknologi atau bidang lainnya merupakan keunggulan atau nilai lebih dari seorang manajer. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu. Seorang manajer harus mampu mengalokasikan waktu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemampuan ini akan diuji pada saat menyusun rencana sebuah proyek, di mana tidak hanya masalah manajemen waktu saja yang harus diperhatikan, tetapi juga membuat skala prioritas. Yang kelima, keterampilan membuat keputusan. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan dapat meninjau secara komprehensif termasuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap manajer. Yang keenam, keterampilan kepemimpinan. Manajer harus benar-benar menjadi seorang pemimpin dan tidak mengindahkan hal-hal yang tidak perlu. Menjalankan program kerja dan evaluasi membutuhkan komitmen dan ketegasan. Yang pertama, pemikiran manajemen secara praklasik. Pemikiran ini berkembang selama revolusi industri tak kalah bermunculan masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem yang selama ini berlaku di pabrik. Manajer mengalami ketidakpastian dalam cara bagaimana melatih pekerja. Kesulitan ini muncul karena revolusi industri mendorong imigrasi penduduk antar negara, utamanya dari wilayah yang non berbahasa Inggris ke negara-negara yang berbahasa Inggris. Manajer juga gagap dalam menangani ketidakpuasan pekerja yang cenderung meningkat. Lalu mereka mulai menguji sejumlah solusi. Hasilnya, teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk manajemen dan mengerjakan pekerjaan. Aliran manajemen klasik terdiri dari dua cabang. Yang pertama, aliran saintifik klasik dan aliran administrasi klasik. Yang pertama, aliran saintifik klasik, yaitu aliran yang muncul akibat adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dengan efisiensi. Penekanannya pada bagaimana menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dengan cara menguji bagaimana sesungguhnya proses kerja dilakukan serta keahlian apa yang dibutuhkan oleh pekerja dalam proses kerjaan tersebut. Aliran yang kedua, aliran administrasi klasik atau classical administrative school, yaitu tak kalah aliran saintifik klasik fokus pada produktivitas individual pekerja. Aliran administrasi klasik berkonsentrasi pada organisasi secara keseluruhan. Penekanannya lebih pada bagaimana menciptakan prinsip-prinsip manajerial ketimbang cara-cara kerja yang baru. Kontributor pemikiran ini adalah Max Weber, Henry Fayol, Mary Parker-Follett. Teoretis tersebut mempelajari arus informasi di dalam organisasi dan menekankan pentingnya memahami bagaimana sesungguhnya organisasi sebagai keseluruhan beroperasi.
Selanjutnya, pemikiran manajemen perilaku. Manajemen perilaku kerap disebut gerakan hubungan manusia akibat ia menekankan pentingnya dimensi manusia dalam pekerjaan. Teoritisi behavioral yakin lebih baik atas perilaku manusia seperti saat mereka bekerja. Motivasi, konflik, harapan, dan dinamika kelompok akan meningkatkan produktivitas organisasi. Menurut Hawthorne Studies, hubungan antar manusia dan kebutuhan sosial pekerja adalah aspek kunci bagi manajemen. Konsep motivasi dalam diri manusia ini mendorong munculnya teori dan praktek manajemen yang revolusioner. Selanjutnya, pemikiran manajemen kuantitatif. Selama Perang Dunia Kedua, matematika, fisikawan, serta ilmu pasti lainnya menggabungkan diri ke dalam bidang kemiliteran untuk melawan aliansi Jerman, Jepang, dan Italia. Aliran manajemen kuantitatif adalah hasil dari riset manajemen yang diadakan selama Perang Dunia Kedua tersebut. Pendekatan kuantitatif atas manajemen melibatkan penggunaan teknik-teknik kuantitatif matematika seperti statistik, model informasi, dan simulasi komputer untuk memprediksi proses membuat keputusan. Aliran ini punya beberapa cabang. Yang pertama, manajemen sains. Aliran manajemen sains muncul menyikapi masalah yang berhubungan dengan perang global. Kini, pandangan manajemen sains mendorong manajer menggunakan matematika, statistik, dan teknik kuantitatif lainnya untuk membuat keputusan. Manajer dapat menggunakan model komputer untuk menggambarkan cara terbaik, misalnya menghemat uang dan waktu dalam suatu proses produksi. Yang kedua, manajemen operasi. Manajemen operasi adalah cabang kecil dari pendekatan kuantitatif dalam manajemen. Fokusnya pada bagaimana manajemen proses pengubahan material, tenaga kerja, dan modal menjadi output jasa dan barang yang punya manfaat dan nilai jual. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah salah satu bidang aliran kuantitatif. SIM mengorganisir masa lalu, masa kini, dan melakukan proyeksi data baik dari sumber internal maupun eksternal untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Yang terakhir, pemikiran manajemen kontemporer. Manajemen kontemporer adalah pendekatan modern untuk mengawasi bisnis dan melibatkan aktivitas seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan. Praktik ini berupaya menetapkan tujuan yang selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan mulai dari investor tradisional hingga karyawan dan pelanggan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.